Kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Masih bersama dengan bintang tamu yang luar biasa, Bapak Yusuf Kalla. Pak, tadi sudah mengawali dengan cerita kesuksesannya menjadi seorang pengusaha. Nah, apa yang membuat Bapak pada waktu itu tertarik untuk terjun ke dunia politik? Saya masuk dunia politik itu setelah 35 tahun pengusaha. Setelah 35 tahun? Ya, merasa sudah ada adik saya, anak saya melanjutkan, saya masuk politik. Karena diajak, bukan diminta oleh Gus Dur yang minta Gus Dur? Untuk jadi Menteri Perdagangan. Oh, itu masuk politik pertama kali langsung Menteri Perdagangan, Pak? Ya. Nah, luar biasa feelingnya Gus Dur ya. Berarti yang mengangkat seorang Muhammad Yusuf Kalla ke pentas nasional adalah Gus Dur? Gus Dur. Sebelum diminta oleh Gus Dur menjadi Menteri Perdagangan, waktu itu berarti Pak Yusuf Kalla belum masuk ke dunia politik sama sekali? Ya masuk juga, tapi kan cuma jarang-jarang sebagai anggota MPR. Anggota MPR waktu itu hanya sidangnya sekali 5 tahun. Jadi banyak waktu. Utusan daerah? Utusan daerah. Oke, jadi pertama kali masuk fraksi utusan daerah, kemudian diminta Gus Dur jadi presiden. Maka saya bilang, orang di dunia itu yang matanya tidak melihat, tapi hatinya terang cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Lah ini Uci ada tamu, kamu diam aja. Uci di mana? Minta minum untuk Pak Yusuf Kalla, Uci. Oh, ini dia. Uci harus sopan. Ya. Kamu tahu nggak beliau ini siapa? Aduh, tahu banget. Duduk dulu agak sana, duduk. Boleh sebelah sini. Duduk silakan, ya. Kamu tahu nggak beliau siapa? Tahu banget, ini sosok idola Uci dari zaman dulu sampai sekarang loh, Bah. Oh, terima kasih. Bapak mantan Wakil Presiden Indonesia, Bapak Yusuf Kalla. Ya. Kenapa Uci mengidolakan Pak Yusuf Kalla? Karena beliau itu dengan kalemnya itu bisa memimpin Indonesia ini dengan keren banget. Oh. Kamu mau ketemu beliau, mau tanya nggak sesuatu sama Pak Yusuf Kalla? Oh iya dong, mumpung ada di sini, mohon izin ya Pak ya. Ya. Kan Indonesia itu luas sekali ya, Abah. Terus apakah di saat menjabat menjadi Wakil Presiden Indonesia, apa sih yang menjadi kesulitan Bapak untuk mengatur negara Indonesia ini? Tidak juga ada kesulitan, cuma negeri kita kan besar sekali. Iya. Kepulauan dari Aceh sampai Papua itu kan besar, penduduk banyak. Tapi kalau kita ya seperti itu mau berhasil harus kerja keras kan. Ya. Mesti berjalan kemana-mana, lihat masyarakat, lihat potensi ekonominya masyarakat, kita kembangkan, kita bantu. Atau kalau dia konflik kita damaikan, macam-macam lah. Nah, ini yang saya paling menarik dari beliau ini, Ci. Beliau ini setiap kali ada konflik, beliau ini seringkali menjadi seorang mediator. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia, di Afghanistan dan lain sebagainya. Kok bisa sih Pak? Ya itu semangat bahwa kita tidak bisa maju kalau ada konflik. Ya, negara tidak bisa dibangun kalau itu. Juga kalau kita tidak di dunia, kita tidak bantu berkonflik, yang konflik seperti Afghanistan, kita waktu itu Jenewa Swiss ya. Yang soal Aceh Pak ya? Soal Aceh. Itu yang paling fenomenal menurut saya. Ya. Nah, itu mesti kerja keras dan mesti memahami masing-masing. Jangan mereka itu mengerti bahwa kalau mereka konflik terus, ya orang kehilangan keluarga, juga ekonomi rusak, tidak bisa menyelesaikan soal-soal kenegaraan. Karena itulah motivasi kita untuk, dan tentu beramal. Beramal. Karena kan kalau, apa hadisnya itu, kalau orang pahala yang paling besar kalau orang mendamaikan sesamanya. Iya. Makanya harusnya yang dicontoh itu sekarang seperti mediasinya Pak Yusuf Kalla. Lah sekarang itu orang kita banyak seperti wasit tinju. Maksudnya apa coba? Kalau ada orang pelukan dipisah, orang pukul-pukulan malah dibiarkan, Pak, itu wasit tinju itu Pak. Padahal seharusnya kalau ada orang berkonflik didamaikan seperti Pak Yusuf Kalla. Dan yang saya paling menarik itu Pak, itu ketika Pak Yusuf Kalla ini berhasil mendamaikan antara pemerintah Indonesia dengan GAM. Ya. Wah, itu gimana ceritanya Pak JK? Ya itu kan orang Aceh teman merasa tidak adil. Daerah itu kaya,
tapi masyarakatnya masih miskin. Karena itu minta suatu bahagia lebih besar, tentu juga sesuai dengan polanya, karena tidak diatur dengan baik, maka mereka ingin memisahkan diri. Gara-gara ketidakadilan. Ya, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, itu merasa begitu. Nggih. Jadi solusinya ialah mengembalikan keadilan ekonomi dan keadilan politik. Dan ternyata mereka bisa menerima, Pak. Menerima. Loh. Dan Nah, kalau bicara tentang kesuksesan seorang suami, pasti tidak luput dari doa dan dukungan yang hebat dari seorang istri. Makanya kemudian ada pepatah yang mengatakan di balik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang hebat di belakangnya. Kalau saya beda. Di balik kesuksesan seorang suami, di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak mantan yang menyesali. Nah, ngomong seorang istri dan perempuan hebat ini, Pak. Bagaimana dukungan seorang istri untuk seorang karir Muhammad Yusuf Kalla? ya, istri saya memahami apa yang saya hadapi, membantu apa dulu waktu kita masih berusaha kecil, istri saya merangkap sekretaris, merangkap keuangan, mula-mulanya. Memang bantu bekerja. Dari awal karir Pak JK? Ya, membantu. Karena anak-anak masih kecil dan saudara-saudara juga masih sekolahan. Jadi istri saya lah yang mulai membantu. Oke. Dan sampai sekarang artinya mendorong bisnis baik atau keluarga damai, keluarga tertib. Hanya kalau keluarga anak-anak tidak maju, tidak sekolahnya atau tidak tertib hidupnya, itu pasti di keluarga juga susah. Ya. Berarti ibu dulu mendukung bapak ini betul-betul dimulai dari nol? Ya, ya. Oke. Tuh, kalau kamu pengen cari istri yang dimulai dari nol gampang. Cari istri pegawai SPBU. Dimulai dari nol ya. Kenapa pegawai SPBU? Kan kalau masuk ke SPBU, pasti dia bilang, Pak, dimulai dari nol ya. Oh gitu. Iya. Seperti apa sih sosok Ibu Mufidah di mata Pak Yusuf Kalla? Ya tentu saya istri yang setia, istri yang pintar mengatur rumah tangga, pintar masak. Pintar masak. Itu karena itulah makanan itu salah satu syarat untuk kehidupan yang bahagia. Dengan makanan, Pak ya? Salah satunya. Salah satunya. Kalau tiap hari hanya pesan telepon atau apa minta makan ini, itu hidup dari mana kita? Hidup dari orang lain kan? Bukan dari istri, Pak ya? Di mana surganya istri kalau seperti itu? Tuh dengerin. Luar biasa. Kan gitu. Makanya kalau kamu besok punya istri, dimasakkan sama istri, ketika ditanya jangan sampai jawab, gimana mas masakannya? Nggak ada rasa. Kamu langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Dikira kena COVID. Nah, nggak ada rasa. Abah, tapi sosok beliau ini emang luar biasa. Sukses sebagai seorang pemimpin dan sukses Pas juga beliau bersama jadi wakil presiden, kamu umur berapa? Yang pertama? Masih sekolah dulu. Masih sekolah? Iya, masih pakai seragam biru. Iya itu SMP ya. Iya. Oh, Nah, terus? kan kita tahu ya Bapak Yusuf Kalla ini juga dekat dengan keluarga, apalagi dengan cucunya, Bah. Uci pernah lihat tiktokan Bapak Yusuf Kalla sama cucunya tuh, aduh harmonis sekali gitu. Mohon izin ya Pak ya, tolong kasih tips dong untuk keharmonisan keluarga dan rumah tangga buat pasangan-pasangan muda. Tentunya kayak buat Uci gini, ya kan Bah? Kok kamu tanya harmonis, kamu udah punya suami belum? Justru itu Bah, belum. Santai Ci, kalau jodoh tidak akan kemana. Tapi saingannya di mana-mana. Apa Pak JK resep harmonis sampai hari ini? Sampai memahami anak cucu. Kita memahami kepentingan istri dan juga tentu kebutuhannya. Istri juga memahami apa pekerjaan kita, memahami apa tugas-tugas kita. Contohnya kalau pergi ke daerah ngerti berapa hari. Kalau pulang bagaimana mesti diatur. Semua paham. Sesederhana itu Pak ya? Ya. Yang jelas artinya dari komunikasi. Dan menjaga anak-anak dengan baik. Kalau di rumah, anak-anak itu pokoknya tugasnya ya ibu, bapak dibantu oleh bapak. Itu Ci, dengerin Ci. Seorang pria mendambakan sosok istri yang sempurna. Seorang perempuan juga memimpikan sosok suami yang sempurna. Namun keduanya tidak menyadari
bahwa mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan pernah cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Nah Sobat Kepo, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada keseruan lainnya. Obrolan-obrolan yang sangat inspiratif dari bintang tamu kita. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.